Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Agustiansyah dari kelas manajemen pagi 2 ingin mempresentasikan tentang pemangku kepentingan dan etika bisnis. Pemangku kepentingan stakeholder. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap sebuah perusahaan. Tindakan, keputusan, atau kinerja perusahaan bisa mempengaruhi mereka. Sebaliknya, ketertarikan mereka terhadap perusahaan juga mempengaruhi strategi, keputusan, dan operasinya. Beberapa contoh dari stakeholder adalah pegawai atau karyawan, pelanggan atau konsumen, investor, supplier, komunitas, hingga pemerintah. Masing-masing stakeholder ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga perusahaan harus mampu menemukan cara untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan kepentingan para stakeholder ini. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis stakeholder dilihat berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu perusahaan, yaitu stakeholder primer, sekunder, dan stakeholder kunci. Pengelompokan stakeholder ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing terhadap perusahaan ataupun organisasi. Klasifikasi stakeholder. 1. Stakeholder utama atau primer. Stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, serta program. Mereka tersebut adalah bagian pihak penentu yang paling utama dalam sebuah aktivitas pengambilan keputusan perusahaan. Beberapa contoh stakeholder primer ini adalah masyarakat, tokoh masyarakat, serta manajer publik. Masyarakat menjadi pihak yang akan terkena imbas langsung dari adanya kebijakan, program, atau suatu proyek. Berbeda dengan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang mampu mengemukakan aspirasi dari masyarakat. Manajer publik sendiri merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab pada hal penentuan keputusan dan juga penerapannya. 2. Stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder sekunder adalah bagian yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program, dalam kebijakan atau sebuah proyek. Namun, stakeholder primer mempunyai rasa simpati dan kepedulian, sehingga banyak dari mereka turut serta dalam mengemukakan pendapatnya yang berpotensi mampu mengubah sikap stakeholder primer serta keputusan resmi pemerintah. Beberapa contoh stakeholder sekunder adalah lembaga pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan pengusaha. Pihak lembaga swadaya masyarakat yang berfokus dalam dampak, rencana, atau manfaat atas suatu kebijakan. Perguruan tinggi bagian kelompok akademisi yang memiliki pengaruh dekat terkait proses kebijakan yang diambil pemerintah. Pengusaha atau badan usaha yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan. 3. Stakeholder kunci. Stakeholder kunci adalah bagian kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Misalnya, stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten adalah pemerintah kabupaten, DPR kabupaten, dan dinas yang membawahi langsung proyek bersangkutan. Pembagian stakeholder dalam dunia bisnis berbeda lagi, yaitu dibagi menjadi 2, internal stakeholder dan external stakeholder. Pihak-pihak yang termasuk dalam stakeholder internal seperti pemegang saham, manajemen, dan top eksekutif, pegawai, keluarga pegawai, sedangkan stakeholder eksternal seperti konsumen, penyalur, distributor, pemasok, bank, pemerintah, pesaing, dan komunitas dan pers. Teori stakeholder instrumental. Teori ini menyebutkan bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah memperhatikan kepentingan stakeholder. Semuanya harus menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Dengan adanya hubungan yang baik, pendapatan yang diterima akan terus meningkat. 2. Normatif. Seorang pemimpin perusahaan yang baik tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Ada beberapa hal yang harus mereka pertimbangkan juga, seperti imbalan atau bonus yang pantas diberikan kepada karyawan atau pihak lain atas jasanya kepada perusahaan. 3. Deskriptif. Teori ini akan memberikan gambaran pengolahan tugas seorang manajer untuk kepentingan perusahaan dengan tujuan saling menguntungkan. Apapun kondisinya, pihak perusahaan dan manajer nyatanya saling membutuhkan. Etika bisnis. Dalam menjalankan bisnis bersama dengan stakeholder, perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin di antaranya selalu baik. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menerapkan prinsip etika berbisnis dalam perusahaan. Etika bisnis adalah segala sesuatu pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan.
dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika potensi usaha dan untuk berkembang juga semakin terjamin. Teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut. Selengkapnya ada 4 teori etika bisnis berikut ini. 1. Teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seorang bersikap. Perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. 2. Teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. 3. Teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan Anda bekerja sebagai dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. 4. Teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir, sehingga dalam kata lain teori ini berdasarkan konsep kebaikan. Prinsip etika bisnis. 1. Otonomi. Kompetensi seorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi dan misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. 2. Equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Dalam kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu, misalnya memberi upah sesuai kontrak dan kontribusi karyawan. 3. Free will, kehendak bebas. Kehendak bebas yang dimaksud adalah kesempatan rata yang bisa didapat individu seluruh pelaku bisnis melalui porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan suatu kelompok saja. 4. Responsibility. Sebelumnya pada teori deontologi dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibilitas pelaku usaha. Jadi di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan. 5. Honesty. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi, kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Contohnya adalah ketika melakukan transaksi jual beli produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pelaporan keuangan yang juga harus berdasari transparansi. Faktor yang mempengaruhi etika bisnis. 1. Pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. 2. Kondisi ekonomi. 3. Pengetahuan individu akan etika. 4. Kesalahan operasional. Fungsi etika bisnis. 1. Membangun kepercayaan konsumen. 2. Meningkatkan profit penjualan. 3. Menjaga stabilitas perusahaan. 4. Menghindari persaingan tidak sehat. Prinsip-prinsip etika bisnis. Kejujuran, integritas moral, keseimbangan otonomi, keadilan, saling menguntungkan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.